Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntum Hairuma, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber daya seorang personal trainer yang dianggotakan oleh saya sendiri, Kuntum Hairuma, Zakian Fikri, dan Roma Arlirido. Bab 17, pelatihan pribadi komponen sesi. Memahami cara mengatur sesi pelatihan pribadi pelatihan, terapkan keterampilan layanan pelanggan dasar yang seperti diterapkan di fasilitas kebugaran dan selama sesi pelatihan pribadi. Memahami keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan motivasi klien, gunakan teknik penetapan tujuan dan akuntabilitas klien untuk meningkatkan kepatuhan, memahami kriteria untuk sesi pelatihan pribadi yang optimal. Dan yang terakhir, kembangkan daftar periksa untuk perilaku profesional. Selanjutnya yaitu perawatan klien dan layanan pelanggan optimal. Nah, yang pertama itu ada pelatih pribadi harus mengingat bahwa setiap orang yang mereka hubungi sepanjang hari kerja mereka dan bukan staf yang dianggap sebagai pelanggan. Yang kedua yaitu pelatih pribadi bertanggung jawab atas keselamatan klien, misalnya semua pelatih pribadi harus memahami mekanisme cedera pada sendi utama tubuh. Yang ketiga yaitu ciri khas dari pelatih pribadi yang diterampil adalah kemampuan untuk menyediakan berbagai program yang dipersonalisasi dan dipersonalisasi. Dengan kata lain, tidak ada program klien yang sama dengan program klien lainnya. Selanjutnya yaitu rencanakan setiap layanan. Pertama, sebelum setiap sesi, pelatih pribadi harus meninjau tujuan jangka pendek dan jangka panjang klien, masalah kesehatan ataupun cedera, dan rincian beberapa sesi terakhir. Yang kedua, gunakan bagan yang tepat. Pelatih pribadi harus memastikan untuk memperbaharui bagan program kebugaran setelah ada perubahan dalam kondisi medis ataupun struktural, misalnya seperti cedera muskuloskeletal dan yang muncul dengan sendirinya. Menjadi suatu perhatian kepada kita untuk selalu pantau semua tanda dan gejala penyakit kardiovaskular pada klien. Sediakan air dan handuk jika perlu, ubah atau kembangkan latihan berdasarkan kemampuan klien. Pastikan klien berlatih dalam zona pelatihan target yang diinginkan. Pastikan juga pernapasan, keselarasan, dan teknik yang tepat selama semua saat latihan. Selanjutnya, pertahankan perilaku profesional seorang personal trainer di fasilitas. Seorang pelatih pribadi harus selalu menghadap klien dan bila memungkinkan secara fisik berada pada level yang sama. Sebagai contoh, jika klien berbaring telentang di lantai melakukan crunch perut, pelatih pribadi juga harus berlatih di dekatnya, baik dalam posisi duduk maupun berlutut. Berdiri di atas klien telentang dan berbicara dengannya mungkin mengintimidasi dan tidak bersifat pribadi. Bekerja pada peningkatan diri. Pelatih pribadi itu harus menetapkan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang untuk diri mereka sendiri dan melakukannya dengan berupa upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Membaca literatur terkait dengan menghadiri klinik, lokakarya, dan konferensi. Dan juga berbagi informasi dengan pelatih pribadi lainnya akan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berjejaring sosial. Selanjutnya komponen sesi. 1 jam biasanya dihabiskan untuk klien, harus mencakup beberapa ataupun semua komponen seperti salam, pemanasan yang tepat, kerja interval kardiorespirasi aerobik ataupun anaerobik, fase pendinginan, komponen kekuatan atau daya tahan otot, latihan tradisional atau latihan fungsional,
Pekerjaan inti atau stabilitas. Latihan khusus kondisi seperti protokol ortopedi, protokol kehamilan. Pelatihan neuromotor seperti mempromosikan keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi. Komponen fleksibilitas. Selanjutnya, penetapan tujuan dan perpisahan. Dan yang terakhir itu memetakan. Kontinuitas ataupun dan perencanaan. Sebelum sesi, pelatih pribadi harus mempersiapkan program latihan untuk hari ini dengan berupa menyiapkan peralatan jika memungkinkan, meninjau tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang klien, masalah kesehatan atau cedera, dan detail dari beberapa sesi terakhir. Pelatih pribadi juga harus menyapa klien dengan cara yang tepat, sambutan yang ramah dan profesional dengan jabat tangan dan senyuman yang sangat membantu dalam mengatur nada dan juga membantu membangun hubungan baik antar pelatih dan klien. Nah, fase pemanasan. Pelatih pribadi harus membantu klien dalam memilih modalitas pemanasan yang sesuai dengan kondisi dari klien, seperti mempertimbangkan segala keterbatasan muskuloskeletal atau metabolik. Yang kedua, relevan dengan tujuan atau struktur latihan, durasi minimal 5 menit. Selanjutnya, melihat apakah intensitas yang sesuai, seperti intensitas rendah, atau meningkatkan ke arah ujung bawah zona latihan. Nah, yang terakhir yaitu termasuk pemantauan RPE atau HR. Nah, pada fase kardiorespirasi, HR klien harus dipantau dengan meraba denyut jantung dan nadi baik di arteri radikal atau karotis dengan menggunakan monitor HR. Jika menggunakan metode HR, personal trainer harus menyadari kelemahan yang terkait dengan metode ini, termasuk potensi ketidakakuratan karena asumsi bahwa salah satu rumus HR maksimal cocok bagi banyak klien. Sesi sebenarnya dicadangkan untuk latihan mengkondisikan otot yang lebih beragam dan juga rumit. Jika personal trainer tidak benar-benar mengawasi latihan kardiorespirasi, personal trainer harus selalu bertanya kepada kliennya tentang kepatuhannya terhadap latihan dan tentang variabel program seperti durasi, intensitas, frekuensi, dan metode. Nah, selanjutnya fase pendinginan setelah latihan kardiorespirasi. Bagian pendinginan latihan harus berdurasi 5-10 menit, tergantung pada intensitas dan juga durasi latihan serta kondisi khusus dari klien. Komponen kekuatan atau daya tahan otot. Banyak klien yang mungkin mencari nasihat pelatih pribadi karena mereka tidak yakin tentang latihan apa yang harus dilakukan di ruang angkat beban. Mereka menginginkan program dan mendapatkan hasil. Selain itu, mereka sering menginginkan pelatih pribadi untuk membantu memastikan bahwa mereka berolahraga dengan benar dan bentuk sikap klien. Yang kedua, tingkat kebugaran dan keterampilan dari klien. Yang ketiga, setiap masalah muskuloskeletal atau cedera. Yang keempat, setiap rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan klien. Yang kelima, pertimbangan pada hari pelatihan tertentu, seperti saat klien lelah ataupun sakit. Nah, penggunaan peralatan. Pelatihan neuromotor itu termasuk dalam pelatihan seperti keseimbangan, koordinasi, gaya berjalan, kelincahan, proprioception yang ditingkatkan. Pelatihan neuromotor direkomendasikan sebagai bagian dari program latihan yang komprehensif, terutama untuk orang yang dewasa, yang lebih tua, dan memiliki peningkatan risiko jatuh. Nah, komponen fleksibilitas. Sebuah komponen fleksibilitas itu dapat dimasukkan kapan saja saat otot-otot telah melakukan pemanasan. Latihan fleksibilitas dapat dimasukkan pada akhir sesi pelatihan pribadi
Pelatih pribadi juga harus mengajari kliennya tentang rutinitas peregangan dasar yang membahas semua otot yang aktif dan semua sendi dengan rentang gerak yang berkurang. Otot yang telah ditantang dengan keras atau digunakan berulang kali selama latihan itu harus direlangkan. Segmen terakhir ini juga dapat menjadi saat yang tepat untuk menggabungkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, dan citra positif. Nah, pendidikan dan motivasi. Bagaimana sih edukasi klien? Nah, tentu teman-teman semua bertanya, sebagian dari besar klien itu memiliki area perhatian yang khusus. Untuk membuat sesi lebih bermakna, pelatih pribadi itu dapat mengarahkan latihan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa klien itu berpikir bahwa untuk memperkuat pinggul dan paha dari mereka. Personal trainer itu dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendidik klien tentang arti mengencangkan dan memasukkan informasi tentang latihan khusus otot seperti ekstensi pinggul dan pinggang. Atau juga dimasukkan gerakan adduksi dan abduksi. Nah, motivasi dari klien. Bagaimana sih motivasi dari seorang klien itu? Pelatih, sebelumnya kita bahas pelatih pribadi itu harus ideal. Yang dimaksud ideal sini merupakan motivator yang hebat. Apa artinya ini? Seorang motivator itu hebat membuat setiap latihan yang semenarik dan sevariatif mungkin agar si klien motivasinya tidak berkurang dalam melakukan step-step latihan berikutnya. Kebanyakan dari klien itu dimotivasi oleh seorang pelatih yang juga merupakan panutan yang baik, sehingga seseorang yang mempraktikkan apa yang dikhotbahkannya ataupun yang dinasihatkannya. Pelatih pribadi yang antusias dan bersemangat tentang kebugaran dan kesehatan dapat menjadi inspirasi dari seorang klien. Motivator yang baik adalah orang yang tulus, empati, dan peduli. Dan juga tidak membiarkan klien tahu bahwa mereka percaya pada kemampuan klien untuk berhasil mencapai tujuan dari mereka. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari hasil diskusi yang dapat kami sampaikan, para personal trainer itu harus berusaha untuk memberikan tingkat tertinggi dari perawatan klien dan juga layanan pelanggan. Ini dimaksudkan agar fokus pada keselamatan, perencanaan yang tepat dan memetakan program dan sebagai kemajuan dari seorang klien, memperhatikan klien dan selalu berperilaku profesional terhadap klien. Semua kompetensi latihan harus diberikan secara berurutan dan diamati dengan cermat mulai dari pemanasan hingga pendinginan. Dan pedoman latihan standar itu harus diikuti oleh seorang klien. Apabila pelatih pribadi harus mengakui bahwa mereka adalah panutan, pendidik, dan motivator bagi seorang klien, maka motivasi dari seorang klien itu akan meningkat untuk terus melakukan latihan berikutnya. Nah, cukup sekian mungkin hasil presentasi yang dapat saya sampaikan dari perwakilan kelompok 5. Apabila ada yang kurang dan juga yang janggal, saya mohon maaf. Terima kasih.